kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Ipin, Bodatin yang telah memberikan kesempatan waktunya. Juga kepada yang terhormat Bapak Mulyadi SPDMPD, terima kasih yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru mata pelajaran SMP Negeri 6 Garut. Alhamdulillah setelah kita melaksanakan kegiatan libur mungkin ya 2 minggu, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah pada hari ini kita mulai lagi dalam agenda rutinitas kita dalam kegiatan MGMPN sekolah. Mudah-mudahan kegiatan kita yang akan laksanakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya keberadaan saya di depan bukan sebagai narasumber tadi yang disampaikan oleh Bu Dirjen. Mungkin di sini saya ingin berbagi informasi, dan tentunya informasi ini saya rasa Bapak Ibu juga sudah pada mengetahui ya. Tapi mudah-mudahan ke depan apa yang saya sampaikan juga dapat menambah pengetahuan buat kita bersama, dan tadi implikasinya tentunya dapat berdampak kepada kemajuan tentunya dalam hal budaya positif di sekolah yang sangat kita cintai ini di SMP Negeri 6 Garut. Berhubungan dengan budaya positif sebetulnya sudah tidak asing lagi ya di sekolah kita, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Tentunya budaya positif sudah kita lakukan. Mungkin bagaimana upaya kita dalam hal ini meningkatkan kegiatan budaya positif di sekolah kita, mulai dari tadi yang sudah kita lakukan kegiatan pembiasaan pagi, kemudian pembelajarannya yang tentunya sudah kita jalankan, implementasinya dalam penentuan pendidikan karakternya, yang dalam hal ini adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya Bapak Ibu guru hebat ya, mari kita sama-sama belajar dalam hal ini. Kita sama-sama berkolaborasi, kemudian bersinergi membangun budaya positif di sekolah yang kita cintai. Baik, pada konsep budaya positif yang akan saya jelaskan pada kesempatan siang hari ini, yang pertama ada pembelajaran paradigma baru. Saya yakin kita semua sudah tahu ya, dan sudah dilaksanakan khusus untuk SMP Negeri 6. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan disiplin positif. Kemudian yang ketiga nanti kita akan bahas kebutuhan dasar manusia. Ya, kemudian berikutnya ada teori motivasi. Ya, kemudian dilanjutkan dengan posisi kontrol. Jadi nanti kita sebagai guru ada 5 sebagai posisi kontrol yang tepat, yang sebenarnya yang benar-benar harus kita lakukan sebagai seorang guru. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Baik, di sini sebelumnya, yang terakhir ada restitusi. Baik, kita amati pertanyaan berikut ini ya. Silakan Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Bahwa yang pertama,
Kira-kira Bapak Ibu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak tidak? Ya atau tidak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tergantung hukuman. Ya, tergantung dari hukumannya. Bapak Ibu yang lain gimana? Ada yang setuju tidak? Iya, betul. Setuju. Tergantung dari hukumannya. Baik, nanti kita akan memaknai hukuman yang berdampak positif dan negatif kepada siswa. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin sekolah, dapat mendapatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Baik, terima kasih. Sudah setuju, kenapa Bapak Ibu? ASEAN pegawai. Iya. Coba kalau yang ketiga, kira-kira bagaimana? Kalau kita memberikan reward nih ke anak, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya atau tidak? Hampir semuanya ya. Berarti kita termasuk kategori guru-guru hebat yang selalu memberikan support buat anak-anak kita. Tepuk tangan bagi semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu memberikan reward ya. Bagaimana nanti ya kita lihat di sini. Baik, yang pertama, konsep yang pertama pembelajaran paradigma baru. Ya, sudah kita ketahui bersama ya, pembelajaran paradigma baru itu bagaimana Bu? Seperti kita ya, sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka orientasinya kepada apa Bapak Ibu? Pada pembelajaran yang iya, betul sekali. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Nung. Baik, ya, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan tentunya ini yang jadi pokok dalam pembelajaran paradigma baru itu bahwa setiap murid belajar positif. Jadi itu merupakan suatu kebiasaan yang dimulai dari diri sendiri dulu. Kita tanamkan ke anak melalui sebuah proses yang disebut dengan disiplin. Disiplin positif. Nantinya suatu kebiasaan disiplin setelah anak dia sudah meyakini apa itu disiplin, apa makna disiplin dan merefleksikan kegiatan disiplin, maka akan menjadi budaya yang akan menjadi ciri khas sekolah kita. Disiplin itu boleh ya Bapak Ibu juga mungkin kita sudah tahu kalau disiplin itu berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Ya. Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, hubungannya dengan kita sebagai seorang pendidik, bagaimana cara mendisiplinkan siswa? Ya, tentunya sebagai seorang pendidik, makna disiplin adalah untuk menciptakan perilaku murid berdasarkan nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Dan tentunya yang memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi, nah ini mungkin istilah-istilah baru ya Bapak Ibu yang kami temukan selama kegiatan di pendidikan guru penggerak. Ada tadi kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Seperti dalam pemahaman filosofis Ki Hajar Dewantara, banyak sekali kata-kata yang memang apa ya, ada unsur Sanskerta mungkin ya. Ada yang guru yang menghamba pada siswa. Kemudian arti dari disiplin positif juga, menurut Ki Hajar Dewantara itu merupakan bentuk kontrol dari diri seseorang untuk mencapai tujuan mulia. Apa itu tujuan mulia gitu ya? Menurut kaget gitu. Apa itu tujuan mulia? Tujuan mulia ini, nah di sini merupakan nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Juga merupakan hal atau kata yang asing juga buat kita pada dasarnya. Jadi kebajikan universal itu merupakan sebuah sikap, sebuah aksi gitu ya, yang memang harus benar-benar kita laksanakan gitu ya. Bentuk wujud dari perubahan yang positif, misalkan bertoleransi, menghormati, berdisiplin. Nah itu ada kebijakan-kebijakan universal secara global. Pancasila itu yang pertama Bapak Ibu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong, kreatif dan berpikir kritis. Nah itu ini yang disebut dengan maksud dari kebajikan universal dalam dunia pendidikan. Ya. Kemudian memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
Jadi pada dasarnya kita sekali lagi kelihatan positif itu harus dilihat dari diri sendiri, ya bukan dari orang lain. Mungkin itu yang disebut dengan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nanti kita akan dibahas lagi ya pada berikutnya. Nah, kemudian ketika anak, kita sering menemukan ya bahwa anak tidak disiplin. Seperti tadi contohnya, ada beberapa siswa nih di sekolah kita yang ngabring menggunakan sepatu putih. Nah, sebetulnya kalau menurut konsep yang kami pelajari, bahwa anak itu bertindak tidak disiplin itu tentunya dia didasari oleh 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang digaungkan atau penanggung oleh Islam. Jadi untuk apa? Yang pertama, ya, bahwa saya melakukan tindakan seperti ini, saya bisa bertindak yang bernilai positif atau negatif. Jadi tentunya didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Ini dikemukakan oleh Abraham Maslow. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Bertahan hidup, contohnya adalah memenuhi kebutuhannya. Apakah kebutuhannya bisa terpenuhi atau tidak? Bisa sandang, pangan, papan. Nah, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Ya, dia melakukan seperti apa? Apakah tujuannya dia kekurangan sesuatu? Ya, misalkan bisa jadi saya kekurangan uang, saya lapar mungkin. Bisa saja dia melakukan sesuatu di luar tindakan yang tidak inginkan. Ya. Di kelasnya itu yang menjadi seorang penguasa yang nanti pemicunya akan menjadi tadi timbulnya bullying ya, gitu. Jadi dia merasa berkuasa. Jadi maka kesananya akan timbul suatu tindakan yang disebut dengan bullying. Nah, kemudian kebutuhan berikutnya adalah kebebasan atau freedom. Jadi saya pokoknya nggak ke sekolah kayak ini, gue ke rumah mah gitu, kaleor kemana, karena dia ingin merasa bebas gitu. Ya, bebas. Ya, mungkin ya dampaknya dan apa yang harus kita lakukan nanti kita kupas bersama-sama ya. Nah, kemudian berikutnya yang kelima atau yang terakhir adalah kesenangan atau fun gitu ya, senang-senang gitu. Jadi dia butuh kesenangan. Mungkin di rumahnya latar belakangnya gimana, kita juga tidak akan tahu. Ya, jadi ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya. Ya. Kemudian di sini ada teori motivasi juga. Nah, untuk mendisiplinkan harus ada motivasi tadi ya, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik ya, seperti Ibu alhamdulillah. Jadi apa itu motivasi? Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul dari diri sendiri ya. Dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi teori motivasi ini kita melakukan motivasi untuk melakukan tindakan A. Kenapa? Yang pertama, bisa jadi dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, saya teori motivasi ini bisa mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, gini sebagai contohnya, saya datang ke sekolah tepat waktu karena misalkan saya sering diberi hadiah, misalkan oleh Bu Una tiap pagi. Hadiahnya apa? Ya karena misalkan dihadiahkan apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan atau reward gitu ya. Nah, reward itu baik sebetulnya, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus atau jangka panjang itu tidak akan baik. Akan menimbulkan anak itu ketagihan, keenakan, tapi tidak ada dia kesadaran untuk melakukan hal itu secara keyakinan diri sendiri. Ya, jadi ini kalau tadi ya, jadi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain di sini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian ada lagi menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, tadi nilai kebajikan. Ya, karena misalkan saya tidak mau kesiangan, karena saya harus melaksanakan kegiatan kebiasaan yang justru berdampak baik kepada saya. Saya bisa melakukan kegiatan literasi, saya bisa mengaji, saya bisa saudara bersama. Sulit memang, tapi memang itu yang memang benar-benar yang memang harus diterapkan dan harus diyakini oleh tiap masing-masing individu. Susah ya Bu ya? Susah dan memang, tapi memang ini suatu tantangan yang luar biasa juga buat kita. Tapi memang mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada jadi tidak menurun dan memang
kita berharap semuanya itu bermula dari diri sendiri. Kalau dia sudah yakin aja, jadi sudah terbiasa tidak bangun kesiangan, jadi udah ada kesadaran, jadi hayolin digoying-goying gitu ke orang tuanya. Nilai kebajikannya dalam diri sendiri, tentunya dia akan melekat budaya positif dari siswa tersebut. Ya, gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya setelah teori motivasi, nah di sini Bapak Ibu ya, teori yang kami terima juga selama kegiatan PGP, dan juga ini merupakan hal yang baru juga gitu ya. Jadi selama ini juga saya salah gitu ya, selama ini saya salah gitu. Nah ini mungkin aja disiplin dengan konsep identitas gagal. Apa itu? Kita mencoba untuk mendisiplinkan, tapi identitasnya gagal. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita memberikan hukuman. Nah hukumannya bisa verbal, bisa non-verbal. Cabut, budak muka bola angkat, plak. Nah seperti itu. Kalau dibayang-bayang di kita mah nggak ada ya. Nah itu akan menyakitkan ya, tidak akan mencoba kita tuh mendisiplinkan supaya dia anak jerak, besoknya tidak akan kesiangan. Plak, dicabok misalkan. Nah itu kan jadi bukan berdampak pada kebaikan, justru itu akan mendapatkan kegagalan ya. Jadi akan menyakitkan, pada anak juga akan merasa tidak nyaman, murid takut gitu. Jadi memaksa murid menyembunyikan kekesalan, pasti bakal ada kesal, timbulnya naon dendam. Nah sebaliknya, nama gini, budak tedara dendam ke guru, nah dan sebagainya. Jadi murid juga bisa merasa minder atau rendah diri ya. Kemudian konsep yang gagal itu juga apa gitu ya. Nah ternyata ribut ya Bapak Ibu, ternyata gitu yang kami dah pahami. Kenapa tidak efektif katanya? Jadi kalau tadi yang sudah saya sampaikan, jadi kalau untuk jangka pendek oke saja katanya ya. Baik, hanya satu kali, bagus ya, hari ini kamu tidak kesiangan nih, ibu kasih jajan. Besok lagi, jangan ketagihan dan tidak ada motivasi intensif. Kemudian merusak hubungan. Kenapa ini maksudnya merusak hubungan? Karena dengan teman yang lainnya, misalkan ya, ketika kita kasih tahu ini ya karena anak siswa yang tidak kesiangan, ibu berikan hadiah, tepuk tangan buat ini, dikasih hadiah, misalkannya. Nah, teman yang lainnya pasti akan ada menggerutu. Kemudian mematikan kreativitas. Bisa saja anak yang sebetulnya dari rumah sudah menghias, menggambar dan lain sebagainya. Tapi ketika itu dia mohon maaf, dia kalah saing mungkin aja. Lihat ada gambar yang jauh lebih baik. Kemudian gambar yang jauh lebih baik kita berikan penghargaan. Ini apresiasinya buat kamu, ibu kasih hadiah yang bagus buat kamu. Pasti dia yang memiliki kreativitas pasti akan down mungkinannya, akan ciut kita bahasa sekarang mungkin seperti itu ya. Kemudian ada hak merampas hak menghargai dirinya. Ya mungkin kita juga merasa bahwa tadi mental kita, mental anak kita juga akan terhambat pada saat itu ya. Nah kemudian bagaimana konsep disiplin itu dengan identitas sukses? Nah caranya bagaimana? Konsekuensi, ada bahasa baru nih ya Ibu ya, kata konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Penguatannya jangka pendek. Contoh seperti ini, ada anak kesiangan. Nah kamu kesiangan, iya Ibu, sudah tahu nggak ini jam berapa? Jam sekian. Nah, kenapa kamu kesiangan? Misalkan saya bangun kesiangan Bapak Ibu. Misalkan. Nah, alangkah baiknya, jadi konsekuensi yang harus kamu terima. Kalau hukuman seperti ini, kamu berlari di lapangan 10 keliling. Kenapa? Karena kamu kesiangan. Bisa saja seperti itu hukuman. Dampaknya akan buruk buat anak. Tapi kalau memberikan konsekuensi, nah setelah kamu kesiangan, baik karena kamu kan ketinggalan 10 menit pembelajaran kita. Jadi nanti setelah istirahat, yang lain istirahat, kamu mengerjakan ketertinggalan kamu. Terus tugas kita apa? Nah ini yang kedua, butuh monitoring berkelanjutan. Jadi sanes sudah mah di atap, kamu kerjakan, orang istirahat gitu. Nah itu yang mungkin konsep yang keliru mungkin ya. Nah dalam konsekuensi itu butuh monitoring berkelanjutan. Ya. Nah kemudian murid juga akan lebih menghormati peraturan. Nah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya mungkin dia akan merenungi kesalahan saya dan untuk melakukan perbaikan. Bentuk konsep disiplin dengan identitas sukses itu yang bagaimana kembali? Nah di sini ada yang disebut dengan restitusi. Hanya restitusi bersama sekolah dina pajak ya Pak Jejeng. Restitusi dengan dina
nanti. Nah ini bisa di sini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nanti akan saya jelaskan ya bentuk restitusi dan bagaimana cara langkah-langkah restitusi kepada siswa ya. Kemudian pada ini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini dampaknya seperti ini ya. Murid memegang kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Bentuknya seperti apa? Kemarin saya buat video juga ditemani oleh anak-anak dunia dari OSIS. Alhamdulillah buat videonya ya bagaimana cara menerapkan restitusi di sekolah. Jadi yang pertama ditanyakan ketika anak melakukan kesalahan, kita validasi dulu apa kesalahan mereka, kemudian kita menanyakan, kemudian kita kembalikan lagi. Jadi kita tidak menjudge anak bahwa kamu melakukan kesalahan, tapi kita introspeksi. Ibu juga pernah seusia kalian, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kalian. Tapi apakah yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Gitu. Jadi kita mencoba untuk menengahi tanpa adanya suara yang tinggi, tapi kita mencoba untuk berdiskusi dalam hal ini membuka atau bertanya secara langsung kepada murid yang melakukan tindakan yang memang tidak sesuai, alasan dan bentuknya kenapa dan bagaimana ya mungkin nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah ini ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah beli itu keyakinan kelas. Aku dasar arahan gitu ya. Nah keyakinan kelas gitu. Apa? Nah kalau kita bukan ini saling keneng sarang tata tertib Bapak Ibu. Tapi kenapa bukan peraturan gitu ya? Kenapa keyakinan kelas? Nah misalkan seperti ini. Kenapa ketika kita melakukan atau yang suka bermain motor, naik motornya Bu Desi, kita naik motor kenapa? Ada aturan bahwa kita harus memakai helm. Lalu wajib stasiun ke polisi. Nah itu merupakan suatu hal yang salah karena kita inginnya pakai aturan gitu. Jadi takut ditilang. Kenapa bukan peraturan? Karena peraturannya bahwa yang memakai kendaraan roda 2 harus memakai helm. Nah karena saya takut ditilang, karena saya takut didenda. Nah itu kesalahannya. Tapi keyakinan yang harus kita butuhkan bahwa kenapa kita harus memakai helm, jadi bukannya karena kita ingin selamat, bahwa bahwa menggunakan helm ya tentunya akan menjaga diri kita sendiri. Ini itu keyakinan. Jadi itu bagaimana cara menumbuhkan keyakinan kita. Nah ini ya tadi yang saya sebutkan, ini konsep disiplin melalui restitusi. Apa itu restitusi? Nah tadi ya, bahwa tadi konsep disiplin itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat, gitu ya. Jadi nanti bisa saya tayangkan praktek restitusi yang sudah dilakukan, gitu ya. Jadi di sini kita memposisikan bahwa guru itu bukan sebagai penghukum, bahwa guru itu bukan sebagai memposisikan sebagai merasa anak itu bersalah, jadi merasa anak itu gagal, tidak seperti itu. Atau kita tidak memposisikan bahwa kita itu sebagai teman, gitu ya. Tapi kita mencoba bahwa kita itu sebagai manajer. Bagaimana memposisikan kita sebagai manajer ke anak, bagaimana kita menggali informasi dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Kemudian berikutnya mencari solusi apa yang terbaik buat dirinya sendiri. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, kamu berbuat seperti ini, kira-kira untuk berikutnya apa yang ingin kamu lakukan? Itu seperti itu ya, memperbaiki hubungan. Jadi bersifat tawaran. Silahkan kamu pilih sendiri apakah kamu mau memilih A dengan konsekuensi seperti ini, apakah mau tetap seperti ini atau menjalankan yang dipersarankan, gitu ya. Ini bukan tawaran, tapi mencoba ya, mencoba menawarkan, bukan suatu paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, jadi kita jangan sekali-kali menjadi penghukum. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ya. Nah ini langkah-langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya, kita memanggil anak tersebut, misalkan ibu juga pernah melakukan kesalahan, sama usia ibu dulu seperti kamu pernah melakukan seperti itu, keributan di kelas, gitu ya.
Kemudian kira-kira validasi tindakannya bagaimana? Kira-kira apa yang kamu kerjakan? Kira-kira kita tanya aja dia, apakah sudah sesuai tidak? Iya Bu, nah kemarin misalkan saya memang berbuat keributan. Apa yang dapat kamu berikan dampak buat teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain tentunya akan terganggu Bu, misalkan. Dia juga sendiri yang akan mengakui. Kita terus saja korek gitu ya. Nah kemudian nanti apakah menanyakan keyakinan? Apakah kamu ingat gak dengan keyakinan sekolah kita? Ingat misalkan apa? Bahwa kita itu harus saling apa? Menghargai. Nah, apakah tindakan yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kamu sendiri? Tidak. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk berikutnya? Nah, bisa seperti itu ya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi kita mencoba, tapi kita mencoba ya, menstabilkan suatu keadaan dengan menggunakan langkah tersebut. Nah tadi ya, yang seperti saya alami, yang pernah saya tadi yang sudah dikatakan bahwa 5 posisi kontrol itu, apakah kita mau dijadikan oleh anak itu kita mau dicap sebagai penghukum betul bu? Tidak. Penghukum, menghardik, menunjuk, bisa apa? Ya bisa seperti itu. Verbal, gitu ya. Verbal itu kan kata-kata, nyarekan misalkan apa-apa, atau misalkan non verbal, nyamuk, tak gitu, kamu bisa menyelesaikan masalah. Jadi itu sebagai seorang penghukum. Pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai guru bisa dicap oleh anak itu menjadi pembuat rasa bersalah? Dalam hal ini cenderung guru teh lebih kabudak teh. Hei kamu kesiangan, nah kamu teh kesiangan. Tapi nah misalkan aku kamu teh tidak mendukung ibu. Ibu kata mau ditegur kamu ya, berarti ibu itu bisa ngadili kamu. Nah itu kesalahan ibu itu. Jadi merasa anak itu menjadi pribadi yang gagal. Lembut banget, tapi anak akan terbayang-bayang. Aduh, boleh sedatnya seperti ini nantinya, gitu ya. Jadi dia akan merasa jadi orang yang gagal. Kemudian sebagai teman, hai besti, nah hai nama kita kebudak teh. Tapi kita juga tidak boleh ya terlalu seperti itu. Nah, kita bilang banget tuh, cek atau bantuan ibu teh gitu. Pak, misalkan lah mereka beneran, nah itu jangan. Posisikan sebagai teman juga tidak diindahkan gitu ya. Dan kemudian pemantau. Nah, inilah pemantau tadi seperti tadi ya, menerima konsekuensi. Tentunya bersuara datar, tidak emosional, bersendawa. Nah, ini terciptanya harus senantiasa memantau. Seperti tadi ya, konsekuensi. Kamu kesiangan, tapi nanti istirahat, coba kamu terus mengerjakan ini. Jadi posisi kita sebagai pemantau. Nah, yang paling kita yang harus kita lakukan tadi, kita memposisikan sebagai manajer, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak dengan restitusi. Baik ibu, saya tampilkan videonya ya. Penghukum, bagaimana ini penghukumnya? Sok lah, Bu Desi bakal belajar. Silakan. Ini penghukum ya, penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, sekarang kuyuri lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu sinarnya juga sama ibu saya ya tadi. Nah itu sebagai penghukum ya, sudah jelas, sudah membentak-bentak kalian ada nada suaranya juga. Kemudian ada menunjuk yang menghambur gitu. Nah, posisi yang kedua tadi apa? Jadi jangan memposisikan di kita sebagai guru itu menjadi posisi pembuat merasa bersalah. Kita lihat videonya, Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi ya sayang. Tadi saya lupa bawakan. Yang disarankan bahwa kita sebagai guru itu cocoknya yang posisi keempat dan kelima. Baik, kita lihat posisi yang kedua.
jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Baik, untuk posisi yang berikutnya kita memposisikan diri sebagai manajer. Ini contohnya. Bagaimana kalau menjadi posisikan diri sebagai manajer? Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira Beberapa contoh ya. Tetapi kita dulu ya. Nanti kita beralih peran ya. Kita perlu kontrol ya, bahwa apakah kita mau sebagai seorang penghukum atau guru yang membuat rasa bersalah kepada anak didik kita. Apakah kita harus memposisikan guru sebagai teman? Apakah mau kita sebagai guru menjadi kontrol pemantau, ataukah kita mau menjadi memposisikan kita sebagai manajer ya? Kita bangga dengan diri kita sendiri. Tentunya operasi dulu dong buat diri kita sendiri. Nah, mungkin itu sudah lebih dari itu mungkinan tadi secara garis besar konsep inti yang berhubungan dengan budaya positif. Jadi tadi corona ada kita tenang ya, bukan besar. Untuk berikutnya, nah ini saya tampilkan juga dokumentasi. Ini berhubungan dengan kemarin ya, saya mencoba menggunakan di kelas Pak Etik, sebetulnya di kelas 3 ya, menyusun mencoba keyakinan kelas ya. Nah ini menghargai teman. Jadi kalau untuk menyusun keyakinan kelas beda dengan tata tertib ya. Kalau tata tertib ya biasanya kata-kata atau kalimatnya juga terlalu panjang gitu ya. Siswa masuk pukul sekian gitu ya, dilarang terlambat dan lain sebagainya. Nah gitu, kalau ini membuat ringan-ringan sesuai dengan bahasa mereka saja. Mengerjakan PR, mengerjakan tugas tepat waktu gitu ya. Kemudian sholat 5 waktu, mengikuti sholat duha bersama gitu. Jadi kata-katanya renyah gitu sesuai dengan keinginan mereka. Dan ini saya mencoba kemarin membuat di kelas 7D ya. Mudah-mudahan ini sebetulnya efektif kalau kita gunakan di awal tahun pembelajaran ya. Iya, di kontrak belajar mungkin bisa seperti itu ya. Nah kemudian kemarin juga bahwa di sekolah kita alhamdulillah ya, bahwa nilai profil pelajar Pancasila ini yang menuju tujuan utama kita dalam mendisiplinkan budaya positif juga ya dalam pembelajaran. Nah ini ada gini contoh-contoh gambar yang terekam oleh saya sendiri gitu ya. Sebetulnya dari Bapak Ibu juga banyak ya. Nah, ini pembelajaran tadi diferensiasi, ada kerjasama, gotong royong, mandirinya juga ada berbeda. Nah ini salah satu pembelajaran tentunya yang berdiferensiasi yang satu tujuannya dengan pembelajaran paradigma baru ya, dengan penguatan nilai profil pelajar Pancasila. Ini kalau bentuk foto-foto atau dokumentasinya, dan alhamdulillah segala sesuatu yang sudah kita lakukan mudah-mudahan dapat dipertahankan dan alangkah lebih baiknya lebih kita tingkatkan ya Bapak Ibu. Dan ini tadi ada kegiatan ekstrakurikuler juga, yaitu yang menunjang kegiatan
positif sekolah ya. Ini mengamalkan. Terima kasih. Betul-betul sekarang lagi-lagi kalau rawan nggak tahu kali ya. Ya, semua di atas bawah. Sekarang yang benar-benar harus dibenahi itu adalah tentang keperaturan. Gimana kesepakatan kita dulu semua. Gimana baiknya supaya itu tidak jadi permasalahan di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, yang baru saja disampaikan Ibu Lisda tadi luar biasa ya, sangat bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita terkait dengan bagaimana kita membudayakan hal yang baik atau sering kita sebut dengan budaya positif. Nah, budaya positif itu ya berisi kebiasaan yang disepakati bersama, dan kalau sudah dijalankan dalam waktu yang lama itu akan menjadi sebuah nilai-nilai yang sudah mengakar pada warga sekolah, sehingga keadaan sekolah itu akan semakin baik. Nah, misalnya kebiasaan kita setiap pagi ya melaksanakan duha bersama, berdoa bersama, kegiatan literasi, terus diulang itu akan menjadi kebiasaan yang positif, sehingga akan menjadi budaya positif di sekolah ini, sehingga nanti budaya ini sekolah ini lama-kelamaan akan lebih baik dan anak tidak akan merasa dipaksa-paksa. Karena Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, budaya positif itu ya harus diawali dari gurunya kan. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita memberikan pujian kepada anak gitu kan, memberikan reward itu salah satu contoh, tapi yang harus dibangun itu bagaimana anak sadar akan kegiatan-kegiatan positif itu, sehingga anak-anak kita tidak dipaksa-paksa untuk melakukan itu, akan datang dengan sendirinya dari hati yang dalam, sehingga sudah merupakan komitmen untuk melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi, pengawas SMP Negeri 6 Garut, mengapresiasi kepada Saudari Lisda sebagai calon guru penggerak yang telah mendiseminasikan hasil karyanya mengenai budaya positif di sekolah. Bu Lisda telah mendiseminasikan bahan tersebut di rekan-rekan di guru SMP Negeri 6 Garut pada kegiatan MGMP sekolah, dan hasilnya memang sangat memuaskan, sehingga ini sangat bermanfaat bagi guru-guru di SMP Negeri 6 Garut untuk menambah wawasan pengetahuan dari bahan tersebut, dan insya Allah bahan tersebut akan diimplementasikan atau akan dilaksanakan di SMP Negeri 6 Garut. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Lisda sebagai guru hebat, dan semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unung Solihat, perwakilan dari guru. Saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bu Lisda Qodariah tentang budaya positif sekolah. Dari penyampaian Bu Lisda Qodariah tentang budaya positif sekolah, maka saya sebagai guru menjadi lebih mengetahui wawasan tentang apa itu budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Mulai dari keyakinan kelas, kemudian disiplin positif, kemudian teori motivasi. Nah, sehingga dari apa yang disampaikan oleh Bu Lisda Qodariah, saya akan berusaha mempraktekkan kepada siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 6 Garut. Terima kasih atas segala penyampaiannya.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Lisda Qadaria menjadikan budaya positif, disiplin positif menjadi lebih baik lagi untuk di SMP 6 Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.